Jungkook adalah solois K-pop pertama yang menghabiskan 100 hari charting berturut-turut di Spotify Global dan Amerika Serikat secara bersamaan. Kolaborasi solo pertama Jungkook BTS Left and Right dengan Charlie Puth telah menyelesaikan 100 hari charting berturut-turut di Spotify Global dan Amerika Serikat. Jungkook menjadi solois Korea pertama yang berada di chart selama 100 hari di Spotify Global dan USA, sementara solois K-pop pertama dalam sejarah yang menghabiskan 100 hari charting berturut-turut di Spotify Global dan Amerika Serikat secara bersamaan. Jungkook juga satu-satunya solois K-pop yang pernah berada di chart selama 100 hari di Spotify Amerika Serikat. Dia bergabung dengan BTS sebagai satu-satunya artis K-pop yang punya lagu yang menghabiskan 100 hari di sejarah Spotify Amerika Serikat. Congratulations Jungkook dan Left and Right juga menjadi trending di Twitter saat para penggemar mengucapkan selamat kepada artis favorit mereka. Dua, hype dalam mode panik setelah kehilangan lebih dari 10 miliar US dollar selama setahun terakhir. Ketidakpastian atas pendaftaran militer BTS telah menghapus lebih dari 10 miliar US dollar selama setahun terakhir dari kapitalisasi pasar HYBE. Saham HYBE turun sekitar 70% dari puncaknya hingga di bawah harga IPO. Untuk mengatasi ketergantungan mereka pada BTS, HYBE telah secara aktif berinvestasi ke dalam teknologi AI serta IT serta NFT. Salah satu investasi terbaru mereka adalah mengakuisisi Supertone, pengembangan suara AI seharga 40 juta US dollar. Perusahaan ini pertama kali terlibat pada tahun 2020 di acara menyanyi AI versus manusia. Apakah investasi ini akan berhasil untuk HYBE masih belum diketahui, tapi mereka sekarang dalam mode panik penuh memasuki berbagai industri untuk mengurangi ketergantungan mereka pada BTS. 3. Kim Taehyung membuat pernyataan berani dengan lipstik merah untuk album Proof Collector's Edition BTS. Fans sudah mulai menerima album BTS Proof Collector's Edition mereka yang digambarkan oleh Big Hit Music sebagai kumpulan aktivitas grup yang sebenarnya. Album ini mencakup konten khusus termasuk wawancara mendalam dan foto-foto baru setiap anggota. Kim Taehyung alias V dari BTS membuktikan dalam pemotretan terbarunya bahwa tidak membutuhkan kostum dan alat peraga yang rumit untuk menarik perhatian, hanya lipstik merah biasa. Taehyung berpose di beberapa foto dengan lipstik merah tebal tercoreng di bibirnya, warna kirmizi dan wajahnya yang tampan alami semakin menonjol dibandingkan kemeja putih sederhana yang dikenakannya. Taehyung dan BTS tidak asing dengan bergabung dengan gerakan sosial dan foto-foto Taehyung yang mengingatkan penggemar akan kampanye anti-cyberbullying yang menginspirasi diskusi seputar keamanan di ruang digital. Dalam wawancara itu, Taehyung berbagi informasi tentang dirinya termasuk peran yang ingin ia mainkan dan pengalaman dalam menulis lagu. Ketika ditanya tentang karakter dari film dan acara TV yang ia tiru, Taehyung berbicara tentang Thomas Shelby dari drama kriminal Inggris Peaky Blinders. Thomas Shelby dari Peaky Blinders, tolong tonton pertunjukannya, auranya tidak main-main. Suatu hari nanti aku ingin menunjukkan diriku seperti itu dan tidak peduli apa, dan aku akan melakukannya. Aku akan menunjukkan kepadamu setelah beberapa waktu. Pertama, seorang selalu mudah diingat dan demikian halnya dengan Taehyung dalam hal penulisan lagu. Dia menjelaskan bagaimana momen Proof adalah pertama kalinya sebuah lagu yang dia tulis dirilis secara resmi. Saat tinggal dengan orang-orang yang bekerja di bidang musik, aku mulai mengerjakan musik secara alami dan untungnya diadopsi. Jadi, karya pertamaku bisa keluar ke dunia dan aku sangat bersemangat seperti anak kecil. Ketika aku berpikir tentang hal itu sekarang, kupikir itu adalah momen pembuktianku. Ketika diminta untuk membagikan sesuatu yang baru ia temukan tentang dirinya, Taehyung membahas preferensi alkoholnya dan bagaimana momen mabuk mempengaruhi penulisan lagunya. Selalu perfeksionis, Taehyung terus berusaha menjadi penyanyi yang bisa dibanggakan oleh orang yang dicintainya. Aku akan berusaha untuk menjadi penyanyi V yang akan memenuhi dan membayar semua harapan itu, dan cucu, putra, dan teman Kim Taehyung yang kamu cintai. Kamu akan bangga. Aku berharap kamu semua sangat bahagia 2022 selalu dan kita akan tetap di sisimu seperti bros kecil mencintaimu, ARMY. Terakhir tapi bukan akhir, Taehyung menulis surat yang tulus kepada para penggemar yang berharap mereka bahagia dalam hidup mereka. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus atas cinta dan dukungan mereka yang terus-menerus. Yang ketiga, penggemar Jepang memilih Jimin di Blood, Sweat and Tears sebagai penampilan MV paling mendebarkan dari idola pria.
Jimin baru-baru ini menerima cinta dari penggemar Jepang melalui survei K-pop baru. Dari 16 hingga 24 September GST, outlet media Jepang, Denmi, meminta para penggemar untuk memilih adegan video musik mana yang dibuat oleh idola pria K-pop yang membuat jantung mereka berdebar kencang. 17.489 penggemar memilih dengan bagian intro Jimin untuk video musik Blood, Sweat and Tears 2016 menang setelah memperoleh 52,23% suara. Porsi video musiknya berdurasi detik ke-55 hingga menit pertama detik ke-8 dan merupakan salah satu lagu yang paling banyak ditonton di YouTube. Idola pria populer lainnya yang menerima suara tinggi termasuk Hyuno TVXQ dalam The Change of Love, Jonghyun Seventeen dalam Manse, Hyunjin Stray Kids dalam Dangerous, dan Younghoon The Boys dalam Maverick. Sementara itu, Jimin kurang dari 2 minggu lagi dari hari ulang tahunnya ke-27 dan para penggemar sudah memulai perayaannya. Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu acara itu adalah fotofolio dan pesan perayaan setinggi 200 meter yang akan ditempatkan di luar tempat konser BTS mendatang Busan. Jimin dan Jihyo buktikan mereka dua paling chaos dalam strategi game kocak. Bestie, J-Hope dan Jimin selalu berada dalam gelombang yang sama. Sebagai teman sekamar selama bertahun-tahun, keduanya rukun dan J-Hope suka bermain-main dengan adiknya lebih dari apapun. Itu sebabnya dengan game terbaru untuk Game of Money, keduanya menunjukkan sinergi yang sempurna. Dalam permainan, pemain harus mengibaskan koin di atas meja untuk mendarat di target. Ketika giliran Jimin, J-Hope memutuskan bagaimana membantu dia dengan cara terbaik dengan memukul pantatnya. Aku akan memberi pantatmu energi, kata J-Hope. Lucunya, Jimin tidak menentang gerakan lucu itu, faktanya dia membuatnya untuk keberuntungan. Berikan energi padaku, kata Jimin. Jimin bertingkah seolah-olah dia adalah mobil yang memulai saat dia membuat suara vroom, membuat para anggota tertawa terbahak-bahak. Tapi ketika akhirnya tiba saatnya untuk bermain, dia benar-benar menjatuhkan bola. Ketika koin tidak mendekati target, semua anggota tidak bisa berhenti tertawa. Jimin mungkin belum memenangkan pertandingan hari itu, tapi egonya memenangkan hati para hyungnya. 3. Mantan trainee Big Hit Entertainment berbagi kisah saat Jungkook kesal karena keju. Jihoon, juga dikenal sebagai Brighttoon dari saluran YouTube Brighttoon TV, adalah mantan trainee Big Hit Entertainment yang berlatih dengan anggota BTS. Di saluran YouTube-nya, ia telah merilis beberapa video yang berbicara tentang hari-harinya sebagai trainee dengan anggota BTS karena permintaan yang populer. Dalam satu video, dia berbicara tentang beberapa restoran yang sering mereka kunjungi selama masa pelatihan mereka. Dalam video itu, ia juga berbicara tentang cerita lucu saat Jungkook kesal karena keju. Jihoon menceritakan bahwa selama masa pelatihannya, mereka tidak punya banyak uang, jadi mereka sering pergi ke toko serba ada untuk membeli makanan. Suatu kali, Jungkook memutuskan untuk membeli keju dari toko serba ada. Kasir awalnya memberitahu Jungkook bahwa kalau dia memasukkan keju string ke dalam microwave selama 10 detik, maka keju akan meleleh dan rasanya sangat enak. Tapi Jungkook memutuskan untuk bertanya pada Jihoon apakah boleh memanaskan keju hingga 30 detik. Hyung, aku tidak boleh memasukkan ini ke dalam microwave selama 30 detik, bukan? Tanya Jungkook pada saat itu. Jihoon kemudian memberitahu Jungkook bahwa mungkin bukan ide terbaik untuk memanaskan keju dalam microwave selama itu karena semuanya mungkin akan meleleh. Jihoon mengatakan, ya kalau kamu memasukkan selama 30 detik semuanya akan meleleh, jadi jangan lakukan itu. Jihoon kemudian pergi sebentar dan tiba-tiba mendengar Jungkook berteriak. Jihoon bertanya, Jungkook, apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Jungkook mengatakan, Hyung, apa yang aku lakukan? Ternyata Jungkook memasukkan keju ke dalam microwave lebih dari 10 detik dan keju itu benar-benar meleleh. Jihoon bertanya, kenapa? Apa masalahnya? Jungkook menjawab, tidak, semua kejuku meleleh. Setelah kejadian ini, Jungkook tidak pernah memasukkan keju ke dalam microwave selama lebih dari 10 detik. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.